Kamu pernah bangun pagi dengan perasaan kosong? Alarm berbunyi, mata terbuka, tapi rasanya berat banget untuk bangun. Kamu duduk di tepi ranjang, scroll ponselmu tanpa arah, dan tiba-tiba sudah 1 jam berlalu, tapi kamu belum melakukan apapun. Pagi yang harusnya jadi awal yang kuat, malah jadi ajang pelarian. Kamu bilang ke dirimu, aku butuh waktu buat ngumpulin tenaga. Tapi hari pun berlalu begitu saja. Ini bukan soal kamu malas, bukan juga kamu nggak mampu. Ini tentang ritme yang hilang. Kamu tidak bisa mengalahkan dunia kalau kamu kalah di jam pertama harimu. Karena pagi bukan cuma soal matahari terbit, tapi soal bagaimana kamu mengarahkan hidupmu bahkan sebelum dunia bangun. Hari ini kita akan bahas 10 rutinitas pagi, bukan rutinitas biasa, tapi senjata. Kebiasaan yang bisa bantu kamu bukan cuma bangun, tapi bangkit. 1. Bangun tanpa negosiasi. Rutinitas pagi dimulai dari satu keputusan. Apakah kamu patuh pada alarm atau negosiasi ulang dengan dirimu sendiri? Tiap kali kamu tekan tombol snooze, kamu sedang melatih otakmu untuk menunda. Dan kebiasaan menunda di pagi hari akan jadi kebiasaan menunda dalam hidup. James Clear dalam Atomic Habits menjelaskan bahwa identitas kita dibentuk dari keputusan-keputusan kecil yang kita ulang setiap hari. Dan cara kamu bangun tidur adalah keputusan pertama yang membentuk siapa kamu sebenarnya. Di budaya kita, banyak orang bangga bisa tidur lama di akhir pekan. Mereka bilang, istirahat dululah, kan masih muda. Tapi mereka lupa, dunia tidak libur hanya karena kamu ingin istirahat. Setiap kali kamu menang lawan rasa malas di pagi hari, kamu sedang memperkuat otot mentalmu. Mulailah hari dengan menang kecil, bangun saat alarm berbunyi, tanpa tawar-menawar. Tanpa negosiasi, karena kalau kamu bisa disiplin di pagi hari, kamu bisa disiplin menghadapi apapun. 2. Minum air putih sebelum sentuh ponsel. Kebanyakan orang membuka mata dan langsung membuka notifikasi. Tanpa sadar, mereka menyerahkan kontrol harinya ke dunia luar sebelum mereka memegang kendali diri sendiri. Menurut Dr. Andrew Huberman, ahli neurobiologi dari Stanford, dehidrasi ringan setelah bangun tidur dapat menurunkan fokus, energi, dan mood. Tapi kita malah memilih scroll feed ketimbang isi ulang tubuh kita yang kehausan. Minum air putih, begitu bangun bukan hanya soal kesehatan, ini simbol kendali. Kamu memilih tindakan sadar sebelum reaksi impulsif. Dan kamu bilang ke otakmu, hari ini saya yang pegang kendali. Budaya kita terbiasa dengan ponsel sebagai jam alarm yang berujung pada notifikasi pertama menentukan mood. Tapi kamu bisa putus siklus itu. Ganti notifikasi dengan segelas air. Ganti overstimulasi dengan ketenangan. Karena kamu tidak bisa mengalahkan dunia kalau kamu belum menghidupkan tubuhmu sendiri. 3. Paparkan diri pada cahaya matahari. Begitu kamu bangun, segeralah keluar atau buka jendela dan biarkan sinar matahari masuk ke mata. Dr. Andrew Huberman menyebut bahwa paparan cahaya alami di pagi hari adalah sinyal biologis paling kuat untuk mengatur ulang jam tubuh, circadian rhythm. Ini mengaktifkan hormon kortisol sehat yang meningkatkan fokus dan menghambat produksi melatonin yang bikin ngantuk. Tapi apa yang sering kita lakukan? Duduk di ruangan gelap, scroll ponsel di tempat tidur, lalu heran kenapa kita merasa lemas seharian. Di lingkungan kita, banyak yang hidup seperti malam terus-menerus, tidur larut, bangun siang, dan tubuh kehilangan ritmenya. Mulai hari ini, jadikan sinar matahari sebagai kafein alami pertamamu, karena kamu tidak bisa bersinar di dunia kalau kamu bahkan nggak mau disentuh matahari. 4. Gerakan tubuh, walau hanya 5 menit. Banyak yang berpikir olahraga pagi harus berat dan berkeringat, padahal gerakan ringan 5-10 menit saja cukup untuk mengaktifkan aliran darah ke otak dan tubuh.
Dalam Spark, karya Dr. John Ratey, dijelaskan bahwa aktivitas fisik di pagi hari bisa meningkatkan dopamin dan serotonin, hormon kebahagiaan dan motivasi. Tapi lihat kenyataannya, banyak orang bangun dengan tubuh kaku, lalu langsung duduk seharian. Akibatnya, badan lesu, otak lambat, dan hati cepat stres. Padahal kamu cuma butuh stretching, jumping jacks, atau jalan cepat keliling rumah untuk membangkitkan semangat. Olahraga bukan hanya buat badan, tapi juga untuk jiwa. Kamu nggak harus lari 5 kilo. Kamu hanya perlu membuktikan ke tubuhmu bahwa kamu hidup dan siap bergerak. 5. Tulis data tujuan harianmu. Pagi hari adalah waktu terbaik untuk menanam niat. Bukan niat besar yang bikin stres, tapi satu fokus kecil yang bisa kamu tuntaskan hari ini. Menulis tujuan meningkatkan kemungkinan tercapainya hingga 42% menurut penelitian Dr. Gail Matthews. Tapi kebiasaan kita sering sebaliknya, bangun tanpa arah, lalu ikut alur hidup tanpa sadar. Akhirnya kita sibuk, tapi nggak produktif. Sibuk, tapi nggak ada yang selesai. Buat rutinitas sederhana. Buka buku kecil, tulis satu kalimat, hari ini aku akan. Dengan menuliskannya, kamu mengarahkan energimu. Kamu bukan lagi korban keadaan, tapi pemimpin harimu sendiri. 6. Jauhkan ponsel selama 1 jam pertama. Ini mungkin rutinitas tersulit, tapi juga yang paling powerful. Ponsel mengaktifkan mode reaktif dalam otakmu. Begitu kamu buka media sosial, email, atau pesan masuk, kamu sudah membiarkan dunia luar mengambil alih fokusmu bahkan sebelum kamu sempat menetapkan niat hari ini. Menurut Cal Newport dalam Deep Work, fokus yang dalam adalah aset paling langka zaman ini. Dan ponsel adalah pembunuh diam-diam dari fokus tersebut. Tapi budaya kita sudah terbiasa bangun dan langsung menggenggam ponsel, seolah itu bagian dari tubuh. Akibatnya, kita stres bahkan sebelum sikat gigi. Jadi latih dirimu 1 jam saja, hadapi dirimu sendiri sebelum menghadapi dunia. 7. Latihan diam. 5 menit napas atau meditasi. Kamu tidak bisa mengalahkan dunia kalau pikirannya masih kacau. Meditasi, pernapasan dalam, atau sekadar diam dengan kesadaran adalah cara paling ampuh untuk menenangkan sistem saraf yang overaktif. Menurut Dr. Daniel Goleman dalam Fokus, hanya 5 menit latihan pernapasan bisa meningkatkan perhatian dan kontrol diri secara signifikan. Tapi di masyarakat kita, keheningan sering dianggap membosankan, padahal keheningan adalah tempat lahirnya kejelasan. Duduk, tutup mata, fokus pada napas, dengarkan detak jantungmu sendiri. Bukan untuk menjadi spiritual, tapi untuk bertemu dirimu sendiri sebelum kamu tenggelam dalam keramaian dunia. 8. Baca 1-2 halaman buku. Pagi hari adalah waktu otak paling jernih. Bahkan 5 menit membaca di pagi hari bisa mengubah cara kamu berpikir sepanjang hari. Menurut buku The Power of Morning, membaca di pagi hari melatih fokus, memperluas cara pandang, dan mengisi otak dengan energi intelektual sebelum dunia mengisinya dengan distraksi. Tapi apa yang sering kita lakukan? Buka HP, konsumsi konten cepat, kita memulai hari dengan sampah digital dan berharap dapat hasil yang produktif. Ubah rutinitasmu. Sisihkan waktu baca, bukan karena kamu ingin terlihat pintar, tapi karena kamu sedang membangun versi dirimu yang lebih tajam dan sadar. Bahkan 1 halaman yang mengubah perspektif lebih bernilai dari 100 scroll tak berarti. 9. Ucapkan 3 hal yang kamu syukuri. Latihan syukur bukan hal receh. Ini cara paling sederhana untuk menyeimbangkan pikiran dan menjernihkan hati sebelum memulai hari. Dalam bukunya The Happiness Advantage, Sean Achor menjelaskan bahwa menuliskan atau menyebut 3 hal yang disyukuri setiap hari dapat meningkatkan kebahagiaan dan produktivitas secara signifikan. Di lingkungan kita, banyak yang terbiasa mengeluh sebelum bersyukur.
baru bangun, sudah ngomel soal kerjaan, tugas, atau hidup yang berat. Padahal kalau kamu mengganti keluhan dengan kesadaran bahwa kamu masih punya tubuh sehat, masih bisa belajar, masih bisa bangkit, hidup rasanya berubah total. Latihan ini bukan buat jadi sok positif, tapi untuk membangun landasan emosional yang kokoh sebelum kamu berperang dengan dunia di luar sana. 10. Visualisasikan versi dirimu yang kuat. Sebelum kamu melangkah, tanyakan, siapa aku hari ini? Visualisasi bukan sekadar khayalan, itu adalah perintah bawah sadar. Dalam buku Think and Grow Rich menyebutkan kekuatan imajinasi terarah untuk membentuk keyakinan dan tindakan. Kebanyakan dari kita menjalani hari dengan autopilot, bangun, kerja, tidur, tapi hidup yang besar tidak lahir dari rutinitas kosong, melainkan dari kesadaran akan tujuan. Lihat dirimu di pikiranmu, kuat, fokus, sabar, berani. Rasakan emosi orang yang sukses itu di dalam tubuhmu. Bukan untuk berpura-pura, tapi untuk mengarahkan sistem dalam dirimu agar bertindak seperti pemenang. Karena sebelum kamu menaklukkan dunia di luar, kamu harus menaklukkan dunia di dalam. Kamu nggak perlu jadi orang hebat dulu buat punya pagi yang kuat. Kamu hanya perlu memilih menang di jam pertama hari ini. Bukan untuk terlihat produktif, tapi untuk menjaga satu hal yang dunia modern ingin kamu lupakan, kendali atas dirimu sendiri. Dunia ini bising, terlalu banyak notifikasi, tuntutan, tekanan. Dan kalau kamu nggak sengaja melawan semua itu dari pagi hari, kamu akan terus jadi korban dari sistem yang tidak peduli dengan keseimbanganmu. Bangun lebih sadar, bergerak dengan niat, bentuk versi terbaikmu pelan-pelan, bukan dengan motivasi kosong, tapi dengan rutinitas nyata. Kalau kamu merasa rutinitas ini bisa bantu kamu bergerak, bantu channel ini tumbuh juga. Tekan tombol like dan subscribe dan bagikan ke satu teman yang ingin membentuk pagi yang lebih kuat. Karena kita tidak bisa memilih takdir, tapi kita bisa memilih bagaimana kita memulai harinya.